أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatin lailan likutsin yusra wa kata isra'in urutul istawa hatta annabi rabban kallama min ghairi kaifin wa hisarin wa farat alaihi khamsan ba'da khamsina farat wa qabla hijratin nabi lan sebelumnya hijrah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-isra'u tawi peristiwa isra min Makkah saking kota Makkah. Terus Nabi jambak secara pribadi hijrah ini itu riyen Isra riyen Nabi pribadi ya, tapi kalau sebagian sahabat sampun apa hijrah. Lailan ing dalam wektu bengi oleh Isra likut sin maring Baitul Maqdis. Hijrah kang den dinawari apa al-Quds. Wa bata Isra nang sause Isra urujun te munggah li samai maring langit. Wabada Isra'ilan iku sa'use Isra' urujun de munggah sama maring langit. Karo asiba ningali sapa nabi kanjeng Nabi ningali robban ing pangeran. Kalama kang dawuhi sapa Ar-Rabb. Oleh mirsani min wiri kaifin kan tanpa cara. Wan kisore lan tanpa iso gebak, maksudnya iso roh detail jenenge. Jadi Allah itu begini, nah itu tidak bisa begitu. Min-wiri kaifin jadi melihat tapi tanpa tahu caranya dan tidak tahu persis bagaimananya. Jadi min-wiri kaifin waftara dolan merdokna sapa Allah alaihi ngatasi kanjeng Nabi khamsan ing 5 badha khamsina sawise seket. Farodo tegese merdokna sapa Allah ing kanjeng Nabi. Wabala kala nyampekno sapa Nabi al-umat ayu umat bil Isra lawan Isra. Wafar di khamsatin lan nyampekno di perdonane salat 5 bilang dira ing lan tanpa mama. Padahal teman-teman bejo sapa Siddiqon sapa Abu Bakar Siddiq dipastikan lan benerno maring Nabi. Wabil uruji lan kelawan munggah ning langit asyik utai kebenaran. Iku wafa iku metuki apa asyikku. Wafa iku metuki apa asyikku ahlahu ing wong sing berhak nglakoni asyik. Bon maknane belum. Wafa iku nuhoni apa asyikku ahlahu ing sing berhak persifatan situ. Ketika mana kebenaran akan ketemu ahlinya, kebenaran akan ketemu ahlinya. Jadi asyikku wafa. Wahadi utawi iki akidah tenu akidah. Mukhtasaratun kang ringkas. Walil awami lan iku kedhe wong awam utawi iki akidah sahlatun gampang ya saratun tegese gampang. Nadi mutilka utawi sing nadomno mengkono-mengkono akidah. Nadi mutilka utawi sing nadomno mengkono-mengkono akidah iku Ahmad iku rupane Sayyid Ahmad Al-Marsudi. Namanya Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Marsudi. Terus kalau marga Hasani itu jarang, memang nggak pakai segala, nggak pakai haddad, nggak pakai apa, semuanya Al-Hasani, semuanya Al-Hasani. Man rupane wong, Ahmad Al-Marzudi sapa man rupane wong yang tami kang bernisbat sapa man, mesti tersambung sapa man. Iso dikil masduki maring kanjeng Nabi kang bener, Al-Masduki terus bener. Walhamdulillah puji kulillahi kagungane Allah wa sallallahu muga maring rahmatatin sapa Allah sallama lan maringi salam sapa Allah iki buat barokah ala nabi ing atase kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku sapa khairiman tegese api-api khairiman tegese api-api wong kot Allah makan teman-teman mulang sapa man. Terus termasuk mungkin kalau terang jadi termasuk naduman paling keramat santunya itu naduman itu karena hampir semua teksnya itu asli redaksinya kanjeng Nabi. Makanya beliau nyifati Nabi khairiman kot Allah. Jadi Sayyid Marzuki namun urun wa kullu ma atafi rasul fa haqqu tasdiqu wal qabul. Jadi kanjeng Nabi mendiktekan itu mulai abda'u bismillahirrahmanirrahim dari sampai wasuhu fil khalili wal kalimi
ini dia kala mutakamis ma'ani. Setmat ini mulai kreasi piyambak merespon dengan dawuh wa kullu ma ada bi rasul fa haqqu taslimu wal qabul. Wal adilan keluargane Nabi wa sahbilan sahabate Nabi. Wa kulli mursyidin lan saben-saben wong sing ngekeki petunjuk. Wal alilan keluargane Nabi wa sahbilan sahabate Nabi. Wa kulli mursyidin lan saben-saben wong sing ngekeki petunjuk. Wa kulli manan maring saben-saben wong. Bi khairi hadin kan kelawan api-api hidayat yak tadi manut sapa. Wa salulan nyuwun ingsun al-karimah ing Allah ingkang karim ikhlasul amal ing ikhlase amal. Aku jaluk semua amal saya ini ikhlas. Wa naf'atul liman manfaati saben-saben wong. Bihakan kelawan heridil akidah atau bihakan nanti di akidah sing mukhtasarah atau akidatul awam. Qadis tahula teman-teman sibuk sapa man atau ketungkul sapa man. Abiyatuha maizun fi adil jumal mungkin orang. Abiyatuha bet-bete akidatul awam. Iku maizun iku apa bersandi napa nganggo tanda maizun. Maknane niku nganggo bejadun no. Bejadun sekitar 57 berarti. Abajadun wa ya itu ya itu 7 ya. Abajadun minggu 40. Ya niku 10. Ya niku 10. Berarti 40 10 50. Ya niku itu. Berarti 57 kan aba jadun ha wa zun. Ya kan itu kan. Ya jelas 10 no. Ya 10 mem 50. Kan ya yakun la ma. Ya 10 ya abhato ya kun la ma nun. Ya, pokoknya zakat itu kan zakat apa 57 biat ya zakat itu apa 57 biat jumlah iklan hitungan jumlah abjadun awal tarikhu utawi tanggalane akidah iku li hayyun hurin nganggo tanda li hayyun hurin ya kok ini ulam binten ya binten pokoknya kena ini 1258 pokoknya tahunnya musonab ini 1258 itu tahun pengarangan setan. Jadi wow, hitung mawon misalnya ya sama hitungannya kayak kemarin. Apa jadun hawajun ha ya kun hitung mawon. Lamaran satu sih. Singkat begini umur saya mungkin kan Jumalin nganggo hitungan adil jumal. Sama itu hajinan ingsun ing akidah tak jinan akidah talawami ing akidatul awam. Min wajibin sang sifat wajib siji ning dalam agama kita mamiklan. Dan itu wacana sejarah kenapa banyak kiai semuanya hampir pakai nageman. Ini kalau wacana itu mukadimah Nuridul karangan Senawi Senawi Banten. Kalau sanad kita sampai Senawi yaitu tadi. Kalau di kawasan sini murid beliau Raden Asnawi. Murid beliau paling alim alamat di kawasan sini Raden Asnawi. Raden Asnawi itu akhirnya garwo. Jadi nak sing pengguti Madura Syekhono Khalil murid terkenal di sini. Syekhono Khalil. Terus di kawasan beliau wonten namanya Basakur Abe Bafatul. Tapi sing jan senior dia Raden Asnawi. Sing sebuah alamun nasibi ini bintang-bintang dia Raden Asnawi. Maksudnya kita terkenal paling alim, di paling musal-sal. Liane niku yang mau terkenal murid, tapi nggak semusal-sal. Bener Raden. Kesenawi Banten itu gak ada garwa. Garwa ini buatan setunggal. Di antara garwa terakhirnya namanya Nyai Hamdan. Nah niku di garwa Raden. Raden Asnawi jauh lebih sepuh ketimbang Basim Asari. Ketika Basim damel endo, niku mustasari Syekhono Khalil terus masuk Raden Asnawi. Karena Basim itu muda sekali. Basim itu muridnya Mbah Mahfud Termas ketika datang Mekah ngajinya kalian Mbah Mahfud. Dan itu Mbah Mahfud Termas ya. Ketika Mbah Senawi kabur, itu Mbah Mahfud lebih umur 9. Artinya kalau muridnya Senawi itu pasti tidak muridnya Mbah Mahfud. Karena lebih sepuh, padahal Basim nembe muridnya Mbah Mahfud. Jadi muda sekali. Makanya Ma'ruf Basim istifadah saya ini Syekhono Khalil.
termasuk istifadah kan saking Mbah Soleh Darat, Mbah Soleh Darat Semarang. Soleh Darat Semarang dia ngausnya ya tengah Semarang karena beliau yang Mayong, yang beli Mayong. Dulu ini Raden Kartini terkenal, Mbah Soleh Darat itu terkenal dulu ini. Jadi Raden Kartini pas ngaji Mbah Soleh Darat, kira-kira ya angkatannya bareng Mbah Hasim, Mbah Mahfud. Jadi Mbah Mahfud dia ngaji Mbah Soleh Darat tapi senior. Mbah Hasim kecil paling lebih dituntun. Di atas sekolah Mbah Mun mungkin Hasan karena menangi Mbah Mun dia sakit intisab latang Mbah Mun tapi tidak semenangi saya. Nah kira-kira Mbah Hasim dengan Mbah Mahfud kayak gitu. Binisbat nih Mbah Soleh Darat. Jadi Mbah Mahfud ngawas Mbah Soleh Darat ngawas Jalalan nganti Maroten. Mungkin Mbah Hasim kecil baru diajak abahnya sowan sowan. Kan tidak mungkin Mbah Hasim seperiode dengan Mbah Mahfud. Kenyaman Rasulullah. Hasan Nawawi ketika wafat itu meninggal cucu jenis Hamzah yang muda. Terus kadung dia anak Zuhriyah. Dia mau kadung dia anak Zuhriyah. Apa? Ketika digarwa Raden Asmawi, garwane niku diwasiatno kok garwa Raden Asmawi. Betul kan itu. Berhubung putrine Senawi kadung jenenge Zuhriyah. Raden Asmawi dia anak jenenge Zuhriyah. Zuhri itu sing dia anak Minan Niam itu ada anak ini Sabit yang terus mantune Bakhim sarang. Terus di sana kita kalau sampai Senawi ya lewat jalur itu lewat Raden Asmawi. Senawi itu tiang Banten, dia ngawasi dia Jakarta sampai Betawi. Terus beliau di Indonesia nggak nyaman karena banyak Belanda. Beliau hidup di Mekah, Lami atau Kabul. Nah, Mbah Mahfud beberapa kali pulang. Terus kecilnya sempat ke Indonesia alami Bang. Terus ke Mekah, kembali lagi ke Indonesia, kembali lagi ke Mekah, sampai Kabul. Hasan Nawawi itu pengagum kitab Aqidatul Awam karena belum ada nazuman yang didiktekan Rasulullah atas kitab Aqidatul Awam. Nah kita madai kata sintu dulu, tapi ini kita nazuman tapi didiktekan oleh Rasulullah. Kalau wajar, istimewa. Ilam anna sabab hadil mangdumati anan nazim mar'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Jadi nazim yaitu Said Marzuki mimpi ketemu Nabi fil manam. Karena tadi beliau mujaddid dan belum ada nasab sebaik beliau di era itu. Jadi satu-satunya nasab yang Hasaniyun wa Husainiyun yang terkenal hanya Abdul Qadir Jilani, termasuk Ahmad Said Marzuki. Dia Hasaniyun dari abahnya Hasani, dari ibunya Husaini. Dan orang alim, jadi sempurna sekali dia orang alim, ya nasabnya ya baik. An-Nan Nazim Ru'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil manam akhir lailatul Jum'ah min awal Jum'atin min syahri Rajab sadisi yaumin hisaban min syuhuri sanati alfin wa mi'ataini wa thamanin wa khamsina sana. Jadi tahun beliau itu 1258. Jadi itu setelah Sayyid Abdul Haddad. Karena Abdul Haddad itu abad 11. Nggih, abad pinten? 11. Setelah periode itu. Wa ashabu sallallahu alaihi wasallam waqifuna haulah. Jadi mimpi ketemu Nabi dan di sekeliling Nabi banyak sahabat ya, ada Abu Bakar, Umar, banyak sahabat-sahabat elit yang di sekeliling Nabi. Wa qala lahu Nabi lan dawu maring Sayyid Marzuki sapa Nabi, "Iqra mangzumat tauhid allati man hafidhaha dakhala al-jannah." Lan kula kangkang takken maca nazuman kita. Kata Rasulullah, Marzuki kamu baca mangzumat tauhid. Kamu jadi Sayyid Marzuki itu tidak disuruh karang, disuruh baca. Bacalah nazuman yang siapapun yang hafal dakhalal jannah. Wa nal al-maqsud dalam perkara sapa man al-maqsud ing tujuan apa wae min kulli khairin sange saben-saben kaapian. Syaratnya keapian mau wafaqah nyatoki apa khair al-kitab wa sunnah. Siapapun yang hafal kitab ini dakhalal jannah dan semua hajatnya dikabulkan asal hajat itu wafaqal kitab wa sunnah. Artinya tidak maksiat benar. Faqala lahu wa ma tilkal mangdumatu ya Rasulullah. Lalu nazuman itu apa ya Rasulullah? Ketika beliau tanya begitu, faqala al-ashabu lahu. Kemudian para sahabat bilang gini ke Sayyid Marzuki, "Isma' min Rasulillah ma yaqul." Jadi ketika beliau tanya sama Rasulullah tapi tidak dijawab, terus ditegur para sahabat. Dengarkan saja ketika Nabi nanti melafadzkan, "Isma' min Rasulillah ma yaqul." Jadi isma' ngrungokno sira min Rasulillah ma yaqul yaqulu kan dawuh sapa Nabi.
Terus faqala Rasulullah qul ucapa sira Marzuki namanya Ahmad Marzuki jadi Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki abda'u bismillahirrahmanirrahim. Terus faqala abda'u bismillahirrahmanirrahim ila akhir. Nah, tapi Nabi itu hanya sampai bahwa qaulu wasuhuful khalili wal kalimi fiya kalamul hakamin alim. Ketika Said Marzuki mengulang, jadi Nabi membacakan, kemudian Said Marzuki apa? Mengulang. Ya, ketika mengulang itu wa Rasulullah yasma'u, Nabi mendengar. Kalau mas taikozo min manamihi qara'a ma ra'ahu fi manamihi. Fawajadahu mahfuzan indahu min awalihi ila akhirih. Ketika beliau bangun kemudian hafal semua dan itu yang menjadi aqidatul awal. Ya, karena tadi mimpi ketemu Nabi pasti hak apa? Mimpi ketemu Nabi pasti hak. Itu man ra'ani fil manam faqad ra'ani hakwan. Siapa yang mimpi saya di waktu tidur pasti itu mimpi betul. Asal mimpi Nabi tenan. Semalam makanat lailatul jumal lati alatu saminul isrina hisaban syaribul qadar an-nazim an-nabi marutan saniyah. Kemudian setelah bulan Dzulqa'dah Said Marzuki mimpi lagi itu. Faqala lahu nabi iqra' ma jama'tuhu fi qalbi. Coba baca lagi. Faqara'uhu min awalihi ila akhirih. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu harus diulang dicek. Jadi pertama sudah ditafsir, kedua disuruh baca lagi. Wa waqifun baina yadayhi wa ashabuhu waqifuna haulah. Yaquluna amin ba'da kulli baitin min hadhil manzumah. Jadi disuruh ngulang lagi dan setiap pernazuman dipotong satu-satu dan setiap satu nazuman selesai sahabat-sahabat bilang amin ba'da kulli baitin min hadhil manzumah. Fala ma khatama qira'atahu qala lanu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bacaan selesai kata Nabi waffaqaka Allah lima yuridu wa qabila min kadzalika wa baraka 'alaika wa lil mu'minin wa nafa'a bihal ibad. Semoga kamu mendapat taufik, mendapat ridhonya Allah dan kemudian Allah memberkati kamu semua orang mukmin dan memberi manfaat pada agama ini kepada siapa saja yang mengkaji. Makanya wanaf aku liman pihak kotis status. Nah terus semua silan nadim bata itla'ina si'aladil kalmanzumah fa'ajab basu'alahu faza ta'aliha manzumatan min qawlih wa kulama atabi rasulu fahaku taslimu wal qabul. Kemudian setelah beliau cerita murid-muridnya, cerita masyarakat, terus mereka minta itu dibukukan, apa? Dibukukan. Ya akhirnya hubungannya beliau dengan Nabi itu dibukukan. Kemudian beliau hanya menambahkan tadi waktu luma atas Rasul Jadi sesuatu yang dibawa Nabi, meskipun kita tidak tahu argumentasinya apa, tapi harus kita terima. Harus kita terima. Karena sirriya, hikmah daripada perintah itu butuhnya Allah itu hanya loyalitas kita, hanya samina wa atona kita. Maka tidak penting tawalasan. Sebenarnya tawalasan itu menjadi bodoh. Jadi tawalasan itu ya baik tapi bodoh. Baiknya ya karena ilmu, bodohnya karena nanti bisa menyoal Tuhan. Misalnya begini, saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Jadi dulu Imam Malik itu pernah bercerita Imam Syafi'i, ya Syafi'i, kamu punya dua pembantu, dua budak. Kalau dulu itu punya dua budak atau dua pembantu. Yang satu cerdas, yang satu lugu. Kamu milih mana? Terus dicontohkan. Misalnya kata kamu, ikhla hadhi sokhrota fa inna tahtaha zahaban. Batu besar ini kamu gerukak, kamu angkat karena di bawahnya ada emas. Kemudian si budak kamu tadi, pembantu kamu menggerukak batu itu, mengangkat. Itu karena apa? Ya karena di bawahnya ada emas apa karena perintah kamu? Itu enggak jelas. Sehingga suatu saat kalau kamu tidak menyebutkan alasan fa inna tahtaha zahaban, mereka tanya ngapain ini, apa? Ngapain? Dan itu bahaya bagi agama. Setiap syariat ditanya ngapain ini. Nah, beda dengan yang satu. Ikhla hadhi safra ya diangkat saja. Ketika majikannya bilang fa inna tahtaha zahaban, enggak mau tahu Gusti Asal yang perintah ya tak lakukan. Ini jenis samina. Jadi fahaku taslim wal qabul. Nah, mi'raj itu termasuk jenis itu. Sebetulnya Allah bisa saja merintahkan sholat dengan cara Jibril turun, tapi Allah mengatur sedemikian rupa. Nabi diterbangkan terus sampai Sidratul Muntaha dan memancing kontroversi, ya, karena Nabi Mi'raj itu nggak sampai 10 menit, mungkin nggak sampai 20 menit. Wong itu bayangannya sahabat itu tempat tidurnya Nabi, itu namanya kasur itu setelah ditempati atau lemek itu kan hangat. Karena setelah ditempati itu kan hangat. Nabi terbang kembali lagi qabla aja brudal farsu, bayangannya kehangatan bekasnya itu masih. Kalau kangkang no keringetnya ijek. Tapi Nabi kan keringetnya wangi. Tapi ini jadi itu nggak sampai 20 menit kan, nggak sampai jam. Jadi
Nabi kembali ke situ qabla ayyab brudal faras. Waqatna ala jami'al ma'arif. Sehingga ketika Nabi cerita Mi'raj itu malah dulu yang iman saja menjadi tidak iman karena itu cerita yang sangat kontroversial. Jadi Allah bikin kontroversi itu dua. Satu Mi'raj, dua Sajaratuz Zakum, dua Sajaratuz. Akhirnya jadi fitnah. Kalau Sajaratuz Zakum itu gini, di neraka itu ada pohon namanya zakum. Itu lebat sekali dan buahnya banyak sekali. Bentuk buahnya itu kayak kepala setan, tol'uha ka'anna ru'usus syayatin. Wong kafir malah mencibir Muhammad tuan. Di mana-mana namanya katanya api neraka itu sedasar-dasarnya. Di mana-mana api itu membunuh pohon. Ini ada pohon kok malah tumbuh di kepanasan apa? Api. Nah, yang seperti ini itu hanya uji loyalitas. Apa yang seperti ini itu hanya uji loyalitas. Makanya Allah ngendikan wa ma ja'alna ru'yallati aroinaka illa fitnatal linnasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi kata Allah, memang saya sengaja bikin ayat-ayat yang aneh yang orang bisa menyoal, tapi saya hanya ingin uji loyalitas, apa? Uji. Jadi Allah sah saja, makanya di ilmu ushul fikih diterangkan, apakah boleh ada khitab dengan sesuatu yang tidak mungkin? Jawabannya ulama ushul fikih mungkin, karena Allah hanya uji loyalitas. Jadi misalnya saya menyuruh salam, pindahkan Gunung Lasem. Itu kan mokal. Tapi ketika dia lari ke Lasem, itu skornya tetap loyal, apa? Tetap loyal. Tapi sekali dia tanya, apa mungkin? Itu berarti nganggep Tuhan memerintahkan sesuatu, harus dipikir dulu. Itu sudah satu lama, apa? Paham ya? Jadi kalau dia langsung lari artinya apa? Loyal, apa? Loyal. Jadi ini penting. Nah. Makanya dalam banyak ibadah Imam Malik sering didik Imam Syafi'i terapkan ubudiyah. Ubudiyah itu ada perintahnya Allah, kita kemauan melakukan. Kemauan karena ada perintah ya kita. Itu kan ibarat guru kamu memerintahkan kamu untuk kok rokok. Kalau nuruti ilmu objektif gunanya apa sih Pak guru rokok? Itu gak baik untuk kesehatan. Tapi kan jadinya kamu melawan. Lebih balik samina apa? Di agama ini banyak seperti itu. Makanya terus beliau nambahi wa kullu ma atabi rasulu faqul taslimu wal qabul. Jadi perintah agama itu tidak semuanya bisa dilogika. Yang jelas itu giling-gilingan kalau kita samikna. Itu penting saya utarakan. Jadi kalau semuanya bisa dilogika kayak Islam kota, ya memang bikin orang cerdas. Tapi lama-lama menggugat. Kalau agama itu nggak jelas hikmahnya, kemudian mereka anti, ya Pak? Anti karena nggak tahu hikmah. Tapi kalau kamu loyal, tahu hikmahnya maupun tidak, tetap samikna, tetap kita. Itu kayak tadi. Kalau kamu semua perintah memberi alasan, berarti nanti kalau ngongkon gitu terus, wahai hambaku, batu itu bongkar, di situ ada emas. Suatu saat kamu lupa membuat alasan, jadi batu itu bongkar, ada emasnya lagi apa enggak bos? Mangkel londak tuh. Ternyata enggak ada emasnya memang, karena kamu hanya punya kepentingan yang lain, misalnya itu kamu mau tempati apa. Tapi kan terus disoal terus. Makanya Allah itu enggak suka semua perintah pakai alasan. Takutnya nanti alasan itu yang menjadikan argumen. Padahal Allah butuhnya apa? Hamba ini loyal apa? Loyal. Ini penting saya utarakan. Jadi kamu ibadah ini namanya ubudiyah. Ubudiyah. Makanya wa ma ja'alna ru'yal lati kata memang saya sengaja bikin sesuatu yang akal mereka menolak supaya saya tahu siapa yang iman betul maupun tidak. Jadi diuji. Makanya agama ini selalu harus ada perintah yang tadi yang nggak masuk akal, tapi itu bagus untuk menguji apa? Loyalitas. Makanya misalnya kayak iddatur rahmi, ya sudah kita punya logika iddah itu supaya liberatir rahmi. Tapi misalnya ada USG yang terbukti orang itu enggak ada hamil sama sekali, ya tetap iddah karena menyisakan alasan ubudiyah. Karena nanti misalnya iddah itu liberatir rahmi supaya memastikan rahim enggak ada maninya zaut awal. Paham ya? Sehingga kalau zaut sani menikah benar-benar anaknya zaut sani. Terus ada orang, tapi ini ada teknologi modern di mana ada kepastian di USG dia tidak hamil. Terus kamu bilang nggak usah iddah, berarti kamu menentang aturan iddah. Itu bahaya sekali bagi agama. Bahaya sekali. Makanya perintah agama itu sementing kamu. Jadi ada bab di mana Tuhan itu hanya menuntut loyalitas kita. Hanya sebenarnya mending samina. Ya
Jadi ya sudah seperti itu. Jadi yang disebut wa ma ja'alna ru'yallati arina qabla binata linasi wa syajaratal mal'unah. Terus kedua secara tauhid. Ilat itu argumentasi itu menjadi orang itu melama. Melama itu akhirnya percaya sama makhluk. Semasyhur dalam cerita tadi. Jadi Nabi Musa itu saking dekatnya sama Allah, sakit gigi saja konsultasinya juga pengiran. Jadi kalau dokter gigi langsung pengiran. Jika cerita sama Allah dijawab, kamu pergi ke gunung ini mengunyah rumput jenis ini. Jadi sudah dituruti, resep itu dituruti, datang ke situ ada rumput apa dikunyah sembuh kan? Sembuh. Suatu saat giginya sakit lagi, sesuai resep dia ke sana begitu kunyah tambah sakit, berlipat dari sakit yang semula lebih ekstrim. Anak Musa protes kan, ya Allah ini kan sesuai resep, kenapa tambah sakit? Terus kata Allah, dulu kamu percaya saya sebagai Asy-Syafi, saya tetap yang memberi kesembuhan. Suket itu hanya lantaran. Nah sekarang kamu tidak nyari saya, nyari suket, silakan cari kesembuhan dari suket. Nah itu sehingga ya sudah seperti itu. Apapun kita berobat tetap bahwa maritu bahwa tetap penyembuh hanya Allah. Sama aturan iddah itu kita taati karena perintah Allah, bukan sekedar alasan libaroatir rohmi. Kalau libaroatir rohmi bisa dipastikan lewat USG. Paham ya? Tapi memang kita harus iddah karena perintah Allah. Ini penting saya utarakan karena apa? Antara sumbangan Said Marzuki di Nazuman ini hanya waktu rumah ada di Rasulullah. Nah terus doa ibu coba bareng-bareng dari ibu wes ngaji misal libur sih. Mana kau tuh? Bapak lo lagi apa? Suaranya api banter sengaja nonton. Malah mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Daimil insani. Alhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu muhtadi wa ba'du falam bi wujudil ma'rifah ini wajibin lillahi ishina sifat Allahu mawjudun qadimun baqi mukhaliqun lil khalqi lillahi wa qaimul ghani wa walidun wa hayy qadir mulidun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun sam'un basar ayatun ilmu kalamul istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi ta'amuli kulli mumkin kabilihi arsala anbiya dawi matana bisidki wa tablighi wal amanah wa jaizun bi haqqihi min aradi bi ghairi nafsin ka khair bil maradi ismatu kasairil malaika wajibatul mafadalul malaika wal mustahilu dittu kulli wajibi fa'afati khamsina bi hukmin wajibi tafsiru khamsatin wa isrina lazim kullu mukallafin fahakim wa tamin kul adamu idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullu mutada lutun wa ismailu isakun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syuaibu Harunu wa Musa wa Yasa Zulkifli Dawudu Sulaiman Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Dawariya alaihimu salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu wal malakul ladhi bila abi wa la akala syurba wala nauma lahu tafsilu hasyimin kumu jibrilu mikalu israfilu isra'ilu mungkana kirun wa rakibun wa kada atidul malikun warid wa nutada arba'atu min kutubin tafsiluha Tauratu Musa dilhuda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu
بذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل إلى العالمين رحمة وفضلا أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضاه حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطير بدين لا يرقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ به وليجا وأربع من الناس تذكر إذ ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بالها علي وأنهما سبطان أصل جليل وزينب ربادها رقية وأم كلثوم زكاة رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خلقنا فتاة النبي المصطفى عائشة وحفصة وسوداء صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مدية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات كذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا ليوسف يسرى وبدأ إسرائيل خروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانتصار المفترض عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وقبل 5 بلا امتراء وقد فاز صديق بتصديق له وبالخروج الصدق وفعله وهذه عقيدة متصرة وللأوام سهلة ميسرة نادم تلك أحمد المرزوق ما ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلام على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يهتدي وأسأل الكريم إخلاص الأعمال ونفع كل من بها قد اشتغل أيتها فيز بعهد الجمل تعرفها لحي الجمل سميتها عقيدة الأوامر من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة الأوامر